Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada 32 yang terdiri dari Frida Dwi Nur Tamami, Yola Maulida, Anissa Destriana, Suhud Ikhtiar Yoga Pratama, Elang Jati Kusuma, Restu Trihidayat, Chandra Arif Nur Hidayatullah, Ica Alyana Bila, Winda Melianti, Lukmanita Cinitra Buwana, Eka Rizky Pratiwi, Nur Awalina Ramadhani, Hanan Hendardi, Latif Febrian, Maulana Dimas Fajar Saputra, Dwinata Wahyu Ramadan, Caca Dewi Wahyuni, Rifa Fikri Al-Faiz, Destri Amelia Sari, Ananda Gita Sawalina, Dwi Lila Kurnia, Embar Yunandi, Ananda Harda Putra Arafat, Taufik Hasan Rahayu, Rizky Yulianto, Surya Prasetyo, Berliana Nafarita, H. Sudiana, Rizky Ziyad, Asyaf Danang, Yuda Dewa Satria, Eka Rifki Izal Saputra. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu ada 3. Yang pertama, hashing dengan pergeseran, dan materi yang kedua, hashing dengan pengkuadratan, dan materi yang ketiga, hashing dengan konversi radix. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan dibahas. Pendahuluan. Hashing adalah teknik dalam komputasi untuk mengubah data memasukkan menjadi nilai tetap dan unik, memungkinkan akses data secara cepat tanpa pencarian berurutan. Di sini ada 3 teknik hashing yang untuk digunakan meliputi 1. Metode pergeseran, shifting, menggeser bit-bit data untuk menghasilkan nilai hash. Kedua, metode pengkuadratan, midquart, mengkuadrakan nilai input dan mengambil bagian tengah hasilnya sebagai hash. Ketiga, metode radix, basis tertentu, menggunakan basis angka tertentu untuk menghasilkan nilai hash. Setiap metode memiliki kelebihan dan karakteristik tersendiri terkait kecepatan, tingkat tabrakan, collision rate, dan kemudahan implementasi. Pemahaman berbagai teknik hashing ini sangat penting dalam pengembangan struktur data seperti hash table, sistem basis data, dan aplikasi kriptografi modern. Selanjutnya, B. Korespondensi 1:1. Organisasi berkas langsung memungkinkan pencairan rekaman tanpa proses pencairan berurutan, karena rekaman disimpan langsung pada alamat yang sesuai dengan nilai kunci rekaman tersebut. Misalnya, rekaman dengan kunci 99 disimpan di alamat 99. Dengan cara ini, pencairan hanya membutuhkan 1 prode saja sehingga cepat. Namun, metode ini mengharuskan tersedia atau 1 lokasi penyimpanan untuk setiap kemungkinan kunci ke rekaman. Di sini ada contoh dari implementasi korespondensi 1:1. C. Kerugian dengan menerjemahkan langsung kunci rekaman ke alamat rekaman. Terjadi hubungan korespondensi 1:1 antara kunci dan alamat. Akibatnya harus disediakan ruang penyimpanan yang sangat besar untuk menampung semua kemungkinan nilai kunci yang ada. Hal ini menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan karena banyak alamat yang tidak terpakai atau kosong. D. Metode hashing.
Hashing adalah metode dalam organisasi berkas langsung yang digunakan untuk menentukan lokasi penyimpanan suatu rekaman berdasarkan kunci tertentu dan menggunakan fungsi hash, yaitu fungsi matematika yang mengonversi kunci menjadi alamat penyimpanan. Metode ini memungkinkan akses data yang sangat cepat karena alamat rekaman dihitung langsung tanpa pencarian berurutan. Untuk mengatasi pemborosan ruang akibat korespondensi satu-satu antara kunci dan alamat, metode hashing memetakan kunci dengan cakupan nilai luas ke ruang alamat yang lebih kecil dan terbatas sehingga memengaruhi kebutuhan ruang penyimpanan secara signifikan. Selanjutnya, hashing dengan pergeseran. Hashing pergeseran adalah teknik hashing yang menggunakan operasi pergeseran bit-bitwise shift untuk menghasilkan nilai hash dari data, biasanya string. Teknik ini sederhana namun efektif dalam mendistribusikan data secara merata di dalam struktur seperti hash table, sehingga mempercepat proses pencarian dan penyimpanan data. Penjumlahan hashing pergeseran 587 376 224 ditambah 077 187. Selanjutnya, fungsi hash. Fungsi hash adalah fungsi matematika yang mengubah nilai kunci suatu rekaman menjadi alamat penyimpanan dalam file. Fungsi ini memungkinkan pencarian dan penyimpanan data secara langsung dan efisien tanpa perlu mencari satu persatu. Output dari fungsi hash disebut home address, yaitu lokasi penyimpanan rekaman berdasarkan kunci yang diproses. Bentuk fungsi hash secara umum adalah f, sama address. F. Tujuan hash. 1. Menghasilkan alamat fisik atau indeks dalam file dari nilai kunci. 2. Memungkinkan akses cepat dan langsung ke data. 3. Mengurangi waktu pencarian dibandingkan dengan pencarian berurutan. Cara kerja. Pertama, kunci data string atau angka dibagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama atau hampir sama. Kedua, setiap bagian kunci digeser atau diputar beberapa bit ke kiri atau ke kanan. Jumlah pergeseran bisa tetap atau bervariasi. Ketiga, bagian-bagian yang sudah digeser kemudian digabungkan menjadi satu nilai hash tunggal menggunakan operasi setiap XOR atau penjumlahan. Keempat, nilai hash ini digunakan sebagai indeks dalam tabel hash untuk menyimpan atau mencari data terkait. Kelebihan. Pertama, meningkatkan keamanan data karena sulit untuk membalikkan nilai hash ke data asli. Kedua, dapat digunakan untuk verifikasi integritas data karena perubahan kecil pada data menghasilkan hash sangat berbeda. Ketiga, berguna dalam tanda yang digital dan bukti digital untuk memastikan keaslian dan integritas dokumen. Kelemahan. Rentan terhadap terbakar yang dapat mengurangi efisiensi. Tidak dapat dibalik sehingga data asli tidak dapat dibulatkan dari nilai hash. Kesimpulan, hashing pergeseran adalah metode hashing yang sederhana dan cepat. Sering digunakan sebagai bagian dari algoritma yang lebih kompleks atau untuk manipulasi data. Meskipun kecepatan menjadi keunggulannya, metode ini memiliki potensi kerentanan terutama dalam
hal keamanan sehingga penggunaan harus digunakan dengan hati-hati dan bijaksana. Selanjutnya, hashing dengan pengkuadratan. Hashing dengan pengkuadratan adalah metode menentukan alamat penyimpanan atau home address dengan cara pengkuadratan nilai kunci rekaman. Setelah itu, hasil kuadrat dapat diproses lebih lanjut, misalnya dengan mengambil digit tengah atau menjumlahkan kuadrat setiap digit kunci untuk mendapatkan alamat yang valid. Sebagai contoh, home address dicari untuk mengkuadratkan setiap digit pembentuk kunci, lalu semua hasilnya dijumlahkan. Contohnya, NIP 132.001.100 memiliki home address 1 kuadrat, 3 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 plus 9 plus 4 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 sama dengan 16. Cara kerja: 1. Kuadratkan kunci atau digit kunci. Ambil digit tengah dari hasil kuadrat sebagai indeks hash. 3. Gunakan digit tengah tersebut sebagai alamat penyimpanan. Kelebihan: mengurangi tabrakan atau collision dengan distribusi kunci yang lebih merata. 2. Mempercepat pencarian jika kunci langsung mengarah ke alamat hash yang tepat. Kelemahan: 1. Distribusi nilai hash tidak merata menyebabkan tabrakan tinggi. 2. Ketergantungan pada digit 0 di bagian tengah hasil kuadrat dapat membuat indeks kurang optimal. 3. Rentan terhadap pola tertentu pada data asli sehingga kurang cocok untuk data nyata. Kesimpulan: hashing pengkuadratan adalah konsep historis yang penting untuk memahami evolusi teknik hash, tetapi tidak direkomendasikan untuk aplikasi praktis saat ini. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Hashing pengkuadratan adalah konsep historis yang penting untuk memahami evolusi teknik hash, tetapi tidak direkomendasikan untuk aplikasi praktis saat ini. Selanjutnya ada hashing dengan konversi radik. Hashing dengan konversi radik adalah metode untuk menghasilkan alamat penyimpanan atau hash address dari sebuah kunci dengan mengubah basis angka kunci tersebut ke basis lain, misalnya dari desimal ke heksadesimal atau biner. Proses ini membantu mendistribusikan data secara efisien dan merata dalam organisasi berkas langsung. Langkah umumnya meliputi mengambil nilai kunci, mengonversinya ke basis lain, lalu menggunakan hasil konversi tersebut untuk menentukan alamat penyimpanan. Jika diperlukan, fungsi tambahan seperti modulus dapat digunakan untuk membatasi ukuran tabel hash. Kita lanjut ke contoh kasus. Misalnya kita ingin mengonversi kunci desimal 2351 ke basis 16. 1 desimal ke heksadesimal. Negatif 2351 dibagi 16 sama dengan 146, sisa 15. F min 146 dibagi 16 sama dengan 9, sisa 2 min 9 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 9. Jadi 2351 dalam heksadesimal adalah 92F. 2. Ambil nilai numerik dari karakter heksadesimal. Min 99, min 22, min F15. Jika dijumlahkan 9 tambah 2 tambah 15 sama dengan 26. Yang ketiga,
Jika ukuran tabel adalah 20, maka min hash address sama dengan 26 mod 20 sama dengan 6. Dan yang terakhir, ada kelemahan. Pertama itu terbatas pada input dengan jumlah digit yang tetap, membuatnya tidak cocok untuk angka dengan panjang variabel. Kedua, ukuran kunci yang besar dapat menyebabkan buket yang lebih besar dan meningkatkan kemungkinan tabrakan. Dan yang terakhir, dalam kasus terburuk, pencarian bisa lambat, membutuhkan waktu. Kelebihan pertama, mampu menghindari clustering atau pengelompokan data yang berdekatan. Yang kedua, distribusi data cenderung merata sehingga mengurangi tabrakan. Cocok untuk kunci dengan pola numerik tertentu. Dan kesimpulannya, metode hashing dengan konversi radik efektif dalam menghasilkan alamat hash yang terdistribusi merata dan menghindari pola benturan yang umum terjadi pada metode sederhana seperti modulus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.